Kita melanjutkan bab sabar. Kita sampai hadis 25 atau hadis pertama dari bab B. Kemarin sudah kita bahas bahwa sabar adalah habsun nafsi ala ta'atillah, menjaga diri untuk taat. Maka ketika taat pasti sabar, ketika sabar pasti taat. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya sampai kapan kita sabar, jawabnya sampai mati. Sampai mati. Kalau ada yang bertanya apakah sabar ada batasnya, jawabnya tidak ada. Tidak ada batasnya. Sabar itu sampai mati, tidak ada batasnya. Ketika melewati batas kesabaran, ya dosa dia. Nah, terus sabar. Dan sekali lagi, sabar tidak berada dalam satu macam, satu bentuk. Dia nggak ngelawan. Apa pasti seperti itu sabar? Jawabnya tidak. Lihat, wa im minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada dari kalian 20 orang yang sama, maka pasti akan bisa mengalahkan 200 pasukan musuh. 200 pasukan musuh akan dikalahkan oleh kalian yang cuma 20. Coba kalau sabar itu dia pasif, ya mana mungkin 20 bisa mengalahkan 200. Berarti kita tahu sabar di sini bukan diem, bukan pasif, tapi nerjah, nyerang, agresif, ya, menembak, memukul dan seterusnya, supaya bisa mengalahkan yang 200. Sabar dalam berperang. Ya, kita masuk hadis pertama. Wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu suci, itu setengah dari iman. Ini sahih. Hadis ini sahih. Adapun yang dhaif adalah an-nadhafatu minal iman. Ini tidak sahih dari Nabi. Yang sahih yang ini. At-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu separuh dari iman. Karena sholat tidak akan diterima kalau tidak tohur. Tawaf, sa'i tidak akan diterima kalau tidak tohur. Jadi seolah separuh. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, bisa memenuhi Allah, Allahu Akbar, rukuk kita, sujud kita berasa sekali. Panen pahala. Sampai kita mati terus menabung sampai kita mati. Tidak mengambil sedikit pun dari tabungan itu sampai kita mati. Maka antum jangan berharap karena rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, maka semakin kaya, semakin sukses, semakin tinggi jabatannya. Tidak.
Sholat, ruku, sujud, puasa, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, nggak ada hasilnya di dunia ini. Hasilnya nanti di akhirat. Itulah sabar. Ya. Wa subhanallah walhamdulillah. Ini dua. Tadi satu ya, alhamdulillah saja. Ini dua. Subhanallah walhamdulillah tamla'an. Kalau tadi tamla'u, ini tamla'an. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi berapa miliar kilometer? Langit dan bumi itu penuh kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Kalimat yang sedikit, amal yang sedikit, Allah balas dengan yang luar biasa. Di sini semakin tidak ada harganya dunia ini. Semakin kecil, semakin tidak bernilai dunia ini. Lihat, ini kan akhirat kan, bukan dunia. Balasannya luar biasa. Ya. Kerja mati-matian. Istilah orang peras keringat banting tulang. Dia cerdas, pintar. Dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ambil contoh siapa yang paling kaya? Bill Gates misalnya. Atau 10 kali dia lah, atau 100 kali dia. Kayak apa ya? Kekayaan dia luar biasa. Ini 100 kali. Kalau perlu 1000 kali dia. Luar biasa kan harta dia di mana-mana. Itu kalah cuman dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Raka'atani qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisi. Kan tidak mungkin 1000 orang Bill Gates dikumpulkan hartanya seluruh isi dunia, nggak mungkin kan, pasti kurang kan, mungkin separohnya, mungkin seperempatnya, mungkin sepertiganya. Ini seluruh isi dunia kalah cuma dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Apalagi subuhnya, apalagi duhurnya, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan, baca Al-Quran, jihad, thalabul ilmi dan seterusnya. Semakin kecil dunia ini, semakin remeh, semakin tidak ada harganya. Semakin kita mengkaji tentang akhirat, ya. Dan itu tujuan kita, bukan di sini. Kehidupan kita itu nanti. Sini buat dunia ini buat mereka orang-orang kafir, bukan buat kita. Ucapan Nabi SAW ketika Umar menangis saat melihat Nabi bangun tidur, terlihat pinggang beliau itu bekas apa kata kita, tikar yang kasar, bukan kasur yang empuk. Ini sepertinya ketika beliau 29 hari tidak pulang, karena pernah beliau sebulan 29 hari tidak pulang ke istri-istri beliau, mengilah istri-istri beliau. Panjang ceritanya. Nah, beliau tidur di satu tempat. Di tempat itulah Umar datang menemui beliau, dan beliau terbangun. Terlihat oleh Umar ada bekas karena kasar. Tikar yang dipakai tidur beliau itu kasar, membekas di pinggang beliau, di punggung beliau. Umar menangis dengan mengatakan, dengan membandingkan beliau, manusia termulia di muka bumi, dibandingkan dengan Kisra, Muqawqis, Heraklius, yang mereka semua bermegah-megah
tidur di atas kasur yang empuk. Apa kata Nabi? Umar, engkau sedih? Umar, engkau tidak rela? Mereka dapat dunia, bangkai kambing ini sampah. Kita dapat surga, kamu sedih? Ya. Nabi mengajarkan kepada Umar dan kepada kita semua, dunia ini bukan tujuan. Seandainya mendapatkan kekayaan dunia, alhamdulillah, jangan kita tolak. Tidak haram kan? Seandainya mendapatkan pangkat jabatan dunia, tidak haram. Tapi bukan tujuan. Tujuannya nanti di akhirat. Ketika kita semua menjadikan akhirat sebagai tujuan, insya Allah kita tidak akan sedih, tidak akan murung, tidak akan kecewa, walaupun cuma satpam misalnya, OB misalnya, tukang ojek misalnya. Yang penting tujuan tercapai insya Allah. Wassalatu nurun, dan solat itu cahaya. Banyak dalil tentang bagaimana wajah yang bercahaya. Jangankan dari solat, dari wudu. Seorang mukmin itu, innal mu'mina jaa yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudu. Seorang mukmin nanti akan datang di padang mahsyar dengan wajah berseri-seri, dengan tangan kaki bersinar, bekas wudu. Ya, itu baru wudu, belum sholat. Was-shadaqatu burhan, dan sodakoh itu menjadi burhan. Apa burhan? Bukti. Bukti bahwa dia beriman. Orang yang beriman insya Allah tidak akan bakhil, tidak akan pelit. Gimana bakhil, gimana pelit? 10, 1 dibalas 10, 70, 100, 700. Kalau pelit berarti dia nggak percaya dong, nggak beriman, gitu ya. Kan orang yang sodakoh 1 butir, dari 1 butir itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya mi'atu habbah, 100 butir. Jadi 1 butir jadi 100 kali 7 berapa? 700. Masa bakhil? Kan aneh. Katanya beriman, katanya percaya dengan firman Allah. Ini kan firman Allah. Kok tidak percaya? Kok bakhil? Aneh. Aneh seaneh-anehnya. Orang yang bakhil berat mau sedekah, aneh seaneh-anehnya. Kalau dia beriman, kalau kafir ya nggak aneh. Kafir, orang-orang kafir yang nggak mau sedekah nggak aneh. Orang kafir kan nggak percaya ini, nggak aneh kan? Kalau kita percaya ini, lalu kita berat mau sedekah, aneh, aneh seaneh-anehnya. Udah tahu 1 dibalas 700, kok berat? Aneh. Nah, maka dikatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu menjadi burhan, menjadi bukti. Seorang mukmin jauh dari sifat bakhil. Semakin tinggi keimanannya, semakin dermawan dia. Maka yang paling dermawan siapa? Manusia paling dermawan siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau berada di puncak keimanan. Tidak ada manusia yang keimanannya sejajar dengan beliau. Walaupun para nabi, para rasul di bawah beliau, maka paling dermawan beliau. Saking dermawannya sampai diapakan oleh Allah? Ditegur. Saking dermawan. Jadi waktu itu beliau punya baju itu-itunya. Diminta oleh seseorang, orang Badui biasa. Orang Badui kan nggak punya rasa malu ya. Pengen ya minta. Yang diminta Rasulullah, nggak pernah bilang tidak, dikasih.
Lalu pulang mau ganti baju, cari baju, ternyata tidak ada. Ternyata itu baju satu-satu. Ditegur oleh Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Muhammad, betul, carilah kebahagiaan abadi di akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa engkau punya bagian di dunia ini. Engkau masih punya bagian. Bukan berarti engkau nggak boleh punya apa-apa di dunia ini, semuanya buat orang lain. Enggak, engkau masih punya bagian. Wala tansa, jangan lupa. Saking dermawan, ditegur oleh Allah. Kalau kita ditegur oleh Allah, saking bakhilnya barangkali. Nabi kebalik, ditegur oleh Allah, saking dermawannya. Wasabru dia, ini syahidnya. Dan sabar itu dia itu lebih dari nur, nur cahaya, dia menyinari. Inilah sabar. Karena terus berada pada diri kita. Dari sekarang, dari kita balik atau sebelumnya sampai kita mati, harus terus sabar. Tidak sabar dosa. Nah, sabar wajib. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, membela engkau atau menyerang engkau. Membela engkau atau menjerumuskan engkau. Jadi ada dua kemungkinan Al-Qur'an terhadap diri kita. Ada kalanya membela kita, ada kalanya menjerumuskan kita, tidak mau membela kita. Kenapa? Karena sikap kita. Karena sikap kita terhadap Al-Quran. Kita baca makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, sampai idgham, iqlab, sampai mat arid disukun, mat iwad, diperhatikan semuanya. Bagus. Tapi pengamalan jauh. Pengamalan jauh. Yang kita baca justru kita injak-injak. Kita baca ayat tentang riba, kita makan riba. Kita baca ayat tentang bid'ah, larangan bid'ah, kita berbuat bid'ah. Kita baca ayat tentang larangan syirik, kita berbuat syirik. Jadi, hujjatun 'alaik, akan menyerang engkau, akan memudaratkan engkau. Maka di samping kita hafalkan Al-Quran dengan makhraj tajwid yang benar, jangan lupa, dan ini yang lebih penting, amalkan. Kita fahami, kita amalkan. Kita fahami, kita amalkan. Ya. Dan itu butuh ilmu. Gak bisa antum baca ayat Al-Quran, terjemahan, antum amalkan. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap hari, setiap pagi kita semua ini mempertaruhkan diri kita. Apakah bangun tidur kita nggak tahu apakah sampai kita tidur lagi surga atau neraka, pahala apa dosa, setiap hari. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada 1, 2, 3, 4, 8 fawaid ya, saya ambilkan beberapa. Fadlul wudu'i fil Islam, keutamaan wudu di dalam Islam. Jadi tohur tadi wudu, bukan sekedar bersih, ya, suci. Karena bersih orang-orang
Amerika, Eropa, Jepang kan bersih-bersih, bersih-bersih. Suci? Tidak, najis, najis mereka. Ya, nggak pernah mandi junub, najis. Celananya penuh dengan najis. Kan mereka nggak ada syariat, nggak ada syariat seperti itu. Pikir mereka kan sedikit sekali, cuma setetes dua tetes. Siksa kubur, siksa kubur. Ya. Walaupun muslim nih sering kencing tidak cebok, siksa kubur. Gimana yang kafir? Gimana orang-orang kafir itu yang nggak pernah cebok, bahkan tidak pernah mandi junub? Mandi bersih, keramas, tapi bukan mandi junub, kan harus pakai niat. Gimana mandi junub? Junub itu apa? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu junub itu apa. Orang yang habis kentut dengan tidak kentut bagi mereka sama saja. Orang yang habis kencing dengan tidak kencing bagi mereka sama saja. Orang yang habis jima dengan tidak jima bagi mereka sama saja. Kalau kita kan beda. Ya. Kalau habis wudu belum kentut belum kencing ya belum patah. Tidak punya hadas kecil. Ya. Kalau kencing kentut ya berhadas kecil. Kalau jima hadas besar, junub. Mereka nggak kenal ini kan? Betapa mereka hidup dalam kekotoran, dalam najis. Ya. Maka rendah sekali orang-orang kafir itu, rendah serendah-rendah. Ya. Maka antum jangan dengerin tokoh-tokoh Islam yang menyanjung-nyanjung orang kafir, memuji-muji orang kafir. Nggak ada terpujinya orang kafir itu. Rendah serendah-rendah. Bahkan kata Allah apa? Orang kafir itu seperti apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Binatangnya bukan binatang yang bisa diajari pinter ya. Ikan lomba-lomba kan ada pinter-pinternya tuh. Kera, monyet kan bisa diajari itu naik sepeda ya. Ini yang bodoh sebodoh-bodohnya. Apa? Kebo, kambing, sapi, an'am, binatang ternak. Siapa? Kata Allah binatang. Orang-orang kafir. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat lagi. Maka haram kita menyanjung orang kafir. Binatang semua. Al-an'am. Balhum adall. Al-hathu 'ala al-iktsari min as-shalah. Anjuran untuk memperbanyak salat. Salat apa? Salat apa? Salat sunnah. Bukan salat wajib. Salat wajib tidak boleh diperbanyak, cuma 5 kan? Wallahu. Ya silakan adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum bersoal jawab, saya bacakan satu lagi. Al-Quranul Karim wa sunnatus sahihatu ma'an huma al-masdaru li jami'il ahkam asy-syar'iyyah. Al-Quran dan sunnah, sunnah yang sahihah ya, yang tidak dhaif apalagi maudhu, itu dua-duanya merupakan masdar, merupakan sumber rujukan dan tidak boleh dibedakan. Nomor satu, Al-Quran dulu nih. Kalau Al-Quran nggak ada, baru hadis. Ini salah, nggak ada. Bareng bersama-sama. Dua-duanya dari Allah. Dua-duanya dari Allah. Dan dua-duanya keluar lewat lisan Nabi SAW. Emangnya Al-Quran didengar oleh para sahabat langsung dari Jibril? Enggak. Lewat lisan Nabi SAW. Sama dengan hadis lewat lisan Nabi SAW. Kok dibedakan? Enggak ada bedanya. Secara isi tidak ada bedanya. Bedanya cuma masalah lafaz. Kalau lafaz, iya, lafaz Al-Quran mukjizat. Lafaz hadis bukan mukjizat. Maka lafaz Al-Quran kita baca di depan orang yang sedang sakit demam, insya Allah bisa turun demamnya dengan izin Allah. Lafaz hadis tidak. Kita baca Al-Quran tanpa tahu artinya, dapat pahala. Hadis enggak. Tahu artinya baru dapat pahala, pahala ilmu. Ya. Memberi nafkah pada istri apakah termasuk sedekah yang jika dibalas 700 kali lebih? Maksudnya lebih baik. Itu kan untuk fakir, miskin, anak yatim yang kekurangan ya. Wajib apa sunat? Sunat. Untuk istri wajib. Sama dengan salat qabliyah subuh, salat duha, salat tahajud, keutamaannya luar biasa. Dibanding dengan sholat 5 waktu, ya kalah. Sholat 5 waktu kan wajib. Nah, begitu juga ketika kita memberikan kepada fakir, miskin, berpahala, kita berikan sahabat berdiri, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya supaya seluruh sahabat duduk. Ini sepertinya ketika beliau terjungkal dari unta bersama istri beliau Sofia. Nah, disimpulkan dari sini bahwa ketika imam sholat sambil duduk, tapi ada pendapat ini mansuh. Sebagian para a'immah berpendapat ini mansuh, terhapus. Oleh apa? Oleh riwayat yang belakangan. Beberapa hari, 1 atau 2 hari sebelum beliau wafat, beliau sakit 14 atau 15 hari. Nah, hari itu beliau merasa ringan. Beliau datang ke masjid untuk sholat. Hari itu Abu Bakar sudah jadi imam, mengimami kaum muslimin. Nabi langsung ke depan. Nabi langsung ke depan, tidak jadi makmum. Tapi sholat duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar sholatnya mengikuti Nabi. Para sahabat sholatnya mengikuti Abu Bakar. Berarti kan imamnya Nabi duduk.
tapi para sahabat tidak duduk. Tapi sekali lagi masih ada khilaf. Boleh tidaknya ikut pemilu, apakah termasuk perbedaan pendapat ulama yang boleh berlapang dada? Kalau masalah berlapang dada. Apakah mentang-mentang beda pendapat kemudian marah, melotot, teriak-teriak, caci maki? Ya biasa aja ya. Tapi tentu salah ya salah, benar ya benar. Tidak boleh mentang-mentang berlapang dada lalu salah kita bilang benar. Jangan ada